Al-Baqarah 72 dibuka bapak-bapak semua, ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini semuanya pada pegang Al-Quran. Yang belum lancar biar tambah lancar, yang sudah lancar biar dapat tambah pahalanya juga. Ini tujuannya ngaji bareng, kita belajar sama-sama membaca Al-Quran. Al-Baqarah ayat 72. Ayat 72. Wa il qataltum nafsam fadara'tum fiha. Sudah teman semua? Sebelum kita mulai, saya sedikit memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim kegiatan bulanan yaitu Gerbang Surga, gerakan subuh berjamaah yang mana dilanjut di mana di acara Gerbang Surga di antaranya ada mengaji Quran bersama. Saya akan sedikit memberitahu, bukan tausiah, memberitahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Namanya adalah Al-Quranul Karim. Namanya kitab Quran itu bacaan-bacaan yang mulia. Jadi kalau bacaan mulia itu, kalau megang Al-Quran itu ada tata caranya, juga ada akhlaknya. Diusahakan kalau di pesantren itu diajarkan oleh guru kami, guru kita, guru saya, jangankan Al-Quran, kitab biasa pun, kitab mungkin karangan ulama, ijtihad ulama itu tidak diperkenankan ditaruh di bawah, yang mana bawah tersebut sejajar dengan pantat. Usahakan ditaruh di atas pantat, ditaruh di atas pangkuan ini. Itu paling tidaknya untuk akhlak kita, untuk menghormati Al-Quran. Kenapa? Karena ada kata-kata ulama, ialah ta'zimul kitab wal ilmi sababul futuhil qalbi. Orang yang menghormati kitab atau ilmu, kitab apa? Ya paling utama adalah kitab Al-Quran. Itu menyebabkan terbukanya futuh di dalam hati seorang tersebut. Jadi kalau futuhnya sudah terbuka, insya Allah tidak semau itu masuk dalam hati, juga bisa dikerjakan oleh anggota, bukan sekedar dengar kuping kanan lewat kuping kiri. Oleh sebab itu, tata cara kita, akhlak kita untuk megang Al-Quran, usahakan tidak diperkenankan ditaruh di lantai. Mungkin itu sedikit pemberitahuan dari saya. Kita mulai mengaji bersamanya, yaitu halaman 10 ayat 72. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kumpul dalam acara rutin bulanan pengajian tausiah pada subuh yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Sinan Mubarak. Dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah Bapak Ibu bisa berkumpul bersilaturahmi saling sapa di masjid ini, dan kita dibersamai oleh Ustaz Ali bin Alwi Sabar yang insyaallah nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua untuk menambah wawasan kita di dalam beragama, berkemajuan. Jadi bukan sekadar rutinitas, tetapi rutin yang berkemajuan. Itu harapan dari kami. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, saya hanya mengingatkan saja, kira-kira Ramadan tahun ini itu 3 bulan 8 dino, 36 hari kurang lebihnya. Ya, insya Allah menurut perhitungan itu jatuh, awal Ramadan itu jatuh pada tanggal 11 Maret, harinya Senin Pahing. Biasanya kalau awal Ramadan tidak masalah, ya, nanti lebarannya yang masalah. Jadi menurut perhitungan, menurut hisab itu awal Ramadannya jatuh pada 11 Maret, hari Senin Pahing, kemudian hari rayanya 10 April, harinya Rebu Pahing. Rebu Pahing, Rebu Papat Pahing Soko tertulas. Kami mengingatkan saja, mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih punya utang dalam hal puasa, ya. Kalau Bapak, kalau Ibu yang sudah Yusmo biasanya nggak punya utang, tapi yang remaja ini punya, lagi dapat itu punya utang. Jangan dilupakan segera disahur, masih ada waktu 36 hari. Tapi ada kalanya bapak-bapak yang sering bepergian jauh ini juga punya utang. Ya. Ini kami mengingatkan untuk segera dicukupkan. Puasa tahun lalu jangan sampai punya tanggungan utang. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ali yang sama nanti kami menyampaikan tausiahnya untuk menghemat waktu. Membuat kita ikuti bersama-sama tausiah yang ingin disampaikan oleh Habib Ali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita di dalam pemahaman beragama, pemahaman berislam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka di akhir bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Rajab kita, begitu juga memberkahi di bulan Sya'ban, dan dimasukkan kita semua di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk dengan tema Adabul Muallim. Adab-adab bagi seorang pengajar. Di sini dikatakan faidan la budda ayyakuna salihan. Hendaknya seorang pengajar atau orang yang mengajar agama, ustadz, kiai dan lain sebagainya, ayyakuna salihan, hendaknya beliau termasuk orang-orang yang saleh. Taqiyan, bertakwa, mutawadian, orang yang tawadhu, layyinal janib, lunak kepada orang lain, litamilal qulub ilaihim, supaya hati condong kepada pengajar tersebut. Ayyakuna haliman, hendaknya orang tersebut juga santun. Waquran, liyuktadabih, berwibawa supaya diteladani. Ini adalah seharusnya yang dimiliki oleh ustadz, kiai dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang thalabatul ilm, kita ini adalah santri, kita ini adalah mustami'in, orang yang mendengarkan nasihat, mau'idhah dan lain sebagainya. Di dalam beragama kita ini harus selektif. Dalam hal apa? Dalam hal memilih guru, hal memilih ustadz, hal memilih pengajar. Tidak semua ustadz kita harus duduk dengan mereka, tapi pilihan memilih yang mana ustadz tersebut punya ciri-ciri yang disebutkan tadi. Dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la tajlisu inda kulli alimin, janganlah kalian duduk kepada setiap orang yang alim, illa aliman yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali ustadz, kiai yang mana duduk dengan mereka mengajak dari 5 ke 5. 1. Minasyakki ilal yakin, dari ragu menuju ke yakinan. Dari kita ragu menuju hal yang yakin. Ini penting ini. Kita ragu masalah rezeki, duduk dengan dia langsung yakin urusan rezeki. Nah ini kan menarik. Ini yang kita duduk dengan dia. Saya pernah baca Bapak Ibu di dalam satu kitab itu, masalah keyakinan ya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu termasuk Nabi yang bisa bicara dengan binatang, diberi mukjizat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tuh pernah suatu saat melihat semut di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Di lisannya semutnya ini membawa namanya daun. Dilihat sama Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ke pinggir sungai, dari sungai keluar namanya kata, kemudian semut ini naik di atasnya kata, langsung masuk di dalam sungai. Tiba-tiba keluar lagi. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, semut, apa yang engkau kerjakan? Wahai Nabi Sulaiman, saya ini diperintahkan Allah
untuk memberi makan cacing yang ada di dalam sungai yang terhimpit batu setiap hari 2 kali dengan daun yang saya bawa. Coba lihat, cacing aja yang terhimpit batu besar masih diberi rezeki sama Allah, apalagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadah meletakkan kepala kita di hadapan Allah dengan keadaan hina, pastilah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dengan ustadz yang mana kita tadinya ragu, akhirnya kita yakin. Kemudian yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Duduk sama mereka yang tadinya kita riya, beramal pengen dilihat orang lain, jadi ikhlas. Wa kullu ma lillah yadum wa kullu ma li ghairillah yazul. Setiap sesuatu yang ikhlas itu bakal langgeng. Tapi setiap sesuatu yang tidak ikhlas itu tidak langgeng. Makanya orang-orang dulu, Pak, Ibu, kalau mau bangun masjid, mereka itu datang sama kiai sowan. Ada satu namanya Imam Haddad, yang penulis surat Haddad beliau, ada satu orang mau bangun masjid. Ditanya, wahai Imam Haddad, kita ini mau bangun masjid, apakah diperbolehkan? Kata Imam Haddad, bawa sini uangnya biar aku yang bangun, tapi tidak ada nisbat kepada engkau. Siap apa enggak? Belum siap. Coba beneri niatmu terlebih dahulu. Nah, diajari. Yang tadinya riya, pengen dilihat orang, ibadahnya jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa minar raghbati ila, dari cinta kepada dunia ila zuhud, kepada mengambil sesuatu yang sedikit dari dunia. Udah cinta nih sama dunia, duduk dengan satu kiai, satu ustadz yang tadinya cinta sama dunia jadi tidak cinta lagi. Ya udahlah, di dunia ini sementara. Apa sih yang dibawa di dunia kalau meninggal? Cuma kain kafan, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Duduk dengan mereka, hati kita ini cintanya akhirat. Nah itu, yang kita duduk dengan mereka seperti itu. Kemudian wa minal kibri ila tawadhu, yang tadinya kibir, sombong, merasa dirinya lebih hebat, jadi tawadhu kita. Oh, tidak ada amal apa-apa. Kita ini beramal belum ada apa-apanya, Pak. Dengan mereka orang-orang terdahulu. Orang-orang dahulu ini amalnya hebat-hebat. Mereka, contoh, ada penulis kitab namanya Sulam Taufik. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Setiap hari itu baca sholawat 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Setiap hari itu. Tidak pernah namanya tidak zikir sama Allah. Dan ulama-ulama yang lain yang beribadah sama Allah. Jadi ibadah kita ini jangan kita merasa kita ini sudah hebat, sudah fien di mana, belum. Ya, kita ini harus ngelihat hal-hal kayak gitu, lihat yang di atas kita. Jangan lihat yang di bawah kita. Terkadang kita sudah ibadah, waduh, jalannya sudah beda dengan yang lain, padahal belum apa-apa. Dibandingkan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minal adawah ilan nasihah, duduk dengan orang alim yang tadinya perselisih, jadi saling menasihati antara satu dengan yang lain. Penting nih, ya, duduk sama kiai, duduk sama ustadz itu harus selektif. Lah berarti harus pilih-pilih. Memang harus ada syarat-syarat yang ditentukan di situ. Yang 5 tadi. Tidak semuanya. Dan kita belajar agama itu harus lewat dari guru. Tidak bisa kita tidak lewat dari guru, tidak bisa lewat dari Google gitu, tidak bisa. Saya pernah ngisi di satu masjid gerbang surga juga di pagi hari. Saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Saya di dalam kitab itu disebutkan kalau ada orang di tahun kemarin masih utang 6, ketemu Ramadan ini belum dibayar,
Maka setelah Ramadan ini wajib dia ngodoi 6 plus setiap 1 harinya 1 mud diberikan kepada fakir dan miskin. Kurang lebih 8 ons beras diberikan fakir dan miskin. Ketemu Ramadan selanjutnya lagi tetap wajib kodok 7 setiap 1 harinya 2 mud. Jadi berlipat. Ada orang tanya sama saya, Habib, saya kok tidak pernah dengar ya? Ya tidak pernah, tidak pernah duduk sama Ustadz Kiai. Kok berlipat ya? Seperti utang dianake. Loh. Itu bukan berlipat, itu hukuman bagi orang yang meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini penting, duduk. Orang belajar agama tidak bisa, dengan otodidak tidak bisa. Dikatakan di sini oleh para ulama, man lam yakun lahu ustad, barang siapa seorang tidak punya ustad, guru pengajar agama, fa ustadu syaiton, maka ustadnya itu syaiton. Jadi bahaya. Ngaji Quran, alhamdulillah kita setiap ahad pertama ngaji dituntun oleh beliau. Belajar ilmu apa harus ada ustadnya, pembimbingnya, apalagi fikih ya. Ngaji urusan babakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, harus ada pembimbing ustadz yang menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baca sendiri tidak bisa. Lah baca berarti tidak boleh? Boleh. Tapi kalau ada iskal, ada kebingungan, datang sama ustadz. Ustadz ini gimana maksudnya ini Ustadz? Oh begini. Ya, enak. Ada satu orang, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, menemukan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi habatau sauda, jinten item itu syifaun min kulli da, adalah penyembuh dari penyakit. Jinten item penyembuh dari penyakit. Dia baca kitab sendiri harusnya ba. Ini titiknya blobor, dikirakan hayatus sauda. Beda, 1 titik hilang tuh beda. Hayatus sauda apa? Ular hitam, obat dari segala penyakit. Akhirnya dia nyari ular hitam, kepatok, mati. Nah ini kan bahaya. Jadi harus memang ada pembimbing guru yang menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting. Dan sanadnya guru tersebut terus menyambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru yang dicari. Lah ini adalah murid atau orang yang berjalan menuju Allah yang sejati ya seperti ini. Tidak bisa, sendiri itu tidak bisa. Menuju Allah sendiri harus ada namanya guru pembimbing. Kemudian di sini dikatakan setelah adab-adab seorang guru, masuk kita sekarang adabul muta'allim, adab santri. Adabnya orang yang belajar dengan ustadz. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan datang ke arah timur sana, Surabaya, Gresik dan lain sebagainya, mereka sama gurunya itu ta'zim. Penghormatan, pengagungan yang tinggi. Sama siapapun tak berani mereka. Tapi kalau sudah guru yang dawuh sami'na wa ata'na hubban wa karamah ala ras. Guru. Makanya adab seorang santri, seorang murid di hadapan gurunya ada. Yang pertama, adab amma adabu fi nafsi fakatsiratun. Adab untuk dirinya sendiri. Seorang santri adab untuk dirinya sendiri yang pertama. Apa? Yang pertama adalah at-tawadhu. Ya, punya sifat rendah hati, tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Kita kaya, misal. Kekayaan itu tidak dibawa mati. Kita orang yang punya pengaruh, tidak dibawa meninggal itu. Harus tawadhu. Man tawaddu'a lillah rafa'ullah. Barang siapa seorang yang tawadhu karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang pertama, tawadhu, tidak kibir, tidak sombong. Di dalam hati tidak merasa lebih daripada orang lain. Tidak merasa lebih daripada orang lain. Ini penting ini. Nah, yang kedua apa?
tarkul ujub, meninggalkan kekaguman terhadap dirinya. Aku, mesti aku. Kalau bukan saya, siapa lagi? Wis pokoknya aku tok wis. Nyundul langit aku. Nah, istilahnya. Kalau di dalam istilah tasawuf itu ananiyah, aku. Pokoknya orang lain enggak. Ini penting. Apalagi gini. Kalau urusan ilmu itu mutlak ya. Ilmu itu mutlak. Enggak tua, enggak muda. Kalau kita diberi namanya pemahaman baru ilmu, walaupun umurnya lebih muda daripada kita, lebih muda daripada saya misal, kalau itu adalah benar kita harus terima. Kalau enggak terima itu namanya kibir. Sudah bisa, harus gini, lu harus gini. Misal yang tua atau orang yang umurnya lebih diberi nasihat sama yang muda, dia enggak menerima. Padahal itu adalah sesuatu yang benar, nolak. Batrul hak, menolak kebenaran, itu sombong. Nggak boleh. Ya, selama itu benar, selama itu adalah hal yang baik, kita terima. Maka benar katanya para ulama itu, lantandur ilaman qol, undur ilama qol. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi ngelihat apa yang dibicarakan. Ini penting nih. Kemudian yang kedua, wasidqu liyakuna mahmuban wa mawthuqan bih. Harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Orang santri, orang yang mendengarkan ilmu, murid itu harus jujur. Tidak boleh bohong walaupun itu hal yang kecil. Orang bohong itu dilaknat sama Allah. Al-laknat itu al-bu'du an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Ada tamu ngomong karo anake, engko nek goleki bapakmu renek padahal di rumah. Nah, kan ini sudah dilatih bohong dari kecil. Jangan ya, bohong walaupun itu hal kecil. Orang bohong termasuk salah satu yang menyebabkan rezeki seret nih bohong. Ya, menyebabkan rezeki seret itu adalah bohong. Termasuk salah satunya. Ada dalam kitab tuh, saya punya kitab tuh Kaifa takunu ghaniyan, gimana caranya kalian jadi orang kaya. Termasuk salah satunya menghindari sifat bohong. Yang kedua apa? Jangan motong kuku dengan gigi. Yang ini. Nah, itu menyebabkan namanya kefakiran. Jangan juga tidur di pagi hari. Ini sudah ya jelas. Kemudian jangan juga tidur dalam keadaan junub. Habis kumpul dengan suami istri langsung tidur. Nah, itu menyebabkan yurisul faqr, menyebabkan kefakiran. Nah, harusnya gimana, Bib? Harusnya membersihkan lubang depan, lubang belakang, wudu, tidur. Bersihkan lubang depan, lubang belakang, mau makan, mau minum tidak jadi masalah. Nanti setelahnya mandi. Nah, jangan langsung tidur. Tidur tuh yurisul faqr, menyebabkan namanya kefakiran. Nah, ini penting nih, perlu namanya kita pahami. Kemudian yang selanjutnya, wa minha, termasuk adabnya seorang santri, ghadun tarfahu anin nadhari ilal muharramat. Pandangannya itu nunduk melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah. Melihat wajah perempuan yang bukan mahramnya, nunduk, jangan dilihat. Melihat sesuatu yang haram dilihat, enggak, itu bukan adab seorang santri atau orang yang menuju kepada Allah. Pandangan sama telinga ini adalah dua alat yang masuk di dalam hati. Kalau kita bisa melihat pandangan, jaga pandangan kita, jaga telinga kita, hati kita selamat. Tapi kalau tidak bisa jaga pandangan sama telinga, hati kita ini tidak selamat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi di dalam hati. Ini penting. Ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi di dalam hati. Berapa banyak orang mau meninggal dunia gara-gara melihat sesuatu yang diharamkan Allah, meninggalnya jadi su'ul khatimah. Banyak gitu-gitu. Jadi hati-hati. Ya, apalagi sebentar lagi mau mendekati puasa. Harus tahu ilmunya puasa itu, harus tahu, tidak boleh tidak. Kemudian yang selanjutnya, ayyakuna aminan ala ma utihi minal ilm.
Hendaknya orang tersebut amanah terhadap sesuatu yang diberikan kepada dia, ilmu, amanah disampaikan. Khususnya keluarga kita sendiri. Ya, saya pernah Pak sebelum nikah dulu duduk sama guru saya. Diberi namanya nasihat. Termasuk salah satu yang menyebabkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ngaji Quran bareng antara suami dan istri. Atau membaca zikir bareng, rotib haddad, rotib atos, dan menceritakan sejarahnya orang-orang soleh. Jangan kalau duduk ceritanya tentang duit terus, uang aja. Jangan. Uang tuh tidak dibawa mati, yang dibawa mati itu amal ibadah. Jadi ceritanya tentang orang-orang soleh. Siapa misal? Oh dulu ada orang soleh meninggalnya dalam keadaan sholat. Apa sih amalannya? Selalu sholat, selalu ibadah, selalu. Lah itu nanamkan di hati istri atau anak kita itu cinta akhirat. Tapi kalau setiap hari ceritanya ketoknya dolar munggah kok dino iki kok. Kelihatannya harga ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ceritanya melulu urusan dunia. Jangan. Ceritanya urusan akhirat. Maka benar. Ahbarud dunya haroh. Kabar-kabar dunia ini panas. Ahbarul akhirah baridah. Sedangkan kabar akhirat ini dingin. Enak, nyaman. Kalau cerita tentang surga, siapa yang tidak kepingin masuk surga? Semua kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita neraka, ya semua takut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan oleh para ulama, mereka orang-orang dulu ayastami al-ilm wal hikmah bi ta'dhim wal hurmah. Mendengarkan ilmu, mendengarkan namanya ilim, mendengarkan kata-kata hikmah dengan ta'dhim dan hormah. Wa in sami'a mas'alatan wahidan wa kalimatan wahidan alfa marrah. Walaupun dia mendengarnya 1000 kali. Dengarnya 1000 kali dia tetap ta'dhim, mendengarkan dengan seksama. Orang sekarang nih kalau masuk masjid atau dengar pengajian, mereka ini agak males. Lebih baik keluar, main, jalan-jalan. Healing yang paling enak, refreshing yang paling enak ya di masjid. Dengar pengajian, dengar bacaan Al-Quran, itu healing atau sesuatu refreshing yang paling enak buat hati kita masing-masing. Orang sumpek jalan-jalan, mungkin sumpeknya hilang pada waktu jalan-jalan, pulang sumpek lagi. Kan namanya dunia. Tapi kalau kita ngaji Quran, dzikir, mendengarkan namanya tausiah agama, ini sumpek hati kita ini langsung lebar, nyaman, enak, tenang. Enak betul. Saya Pak di dekat rumah saya kemarin ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia dalam keadaan miskin, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan menggantung. Gantung. Coba lihat. Di dunia sengsara, mati masuk neraka. Orang mati dalam keadaan bunuh diri itu jahanam. Langsung neraka. Dia kira setelah mati itu nyaman. Tidak. Kematian setelah meninggal, semua amal kita dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini ya gini, kadang seneng, kadang sedih, kadang tertawa, kadang menangis. Namanya dunia. Ya, dunia itu tempat kita menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng terus ya surga, susah terus ya neraka. Makanya Allah ini punya hikmah, diberi namanya lupa kita ini. Dulu kita waktu sampai sekarang ini mesti ada pengalaman sedih, tapi dilupakan kok rasanya sama Allah. Kenapa? Itu rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita tidak inget terus. Nah gitu ya. Kemudian orang-orang dulu kalau mau datang sama ustadznya, ngaji sama ustadz, itu sodakoh dulu di luar. Fungsinya apa? Ya Allah, tutup aib ustadzku, tutup sesuatu yang kurang dari ustadzku, jangan sampai mata ini melihat. Itu bentuk takdim. Sekarang enggak. Ustadz kiai ini dirasani sekomburi. Nah, pengen barokah dari mana ilmunya, hidupnya? Jangan dirasani, diomongkan dari belakang. Enggak bisa itu, enggak boleh. Jadi ditutup.
Makanya mereka dulu tuh sodakoh. Kalau mau ketemu kiainya, biar nutup aibnya mereka. Nah, sekarang nih kita gampang mudah menjelekkan orang lain. Kalau kita duding orang lain satu, yang tiga itu ke kita. Kalau kita ngomong jelek sama orang lain, berarti kita yang perlu ditilik, kita yang jelek. Ya, oh fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, kita. Ya kita. Nah, kita ini perlu namanya introspeksi, ngelihat diri kita masing-masing. Jangan lihat sama yang lain. Nah, kalau ketemu ustadznya duduk dengan enak, dengan mapan, ngaji itu ya istilahnya ndak boleh namanya kalau kita ngaji kayak gini, belajar, ndak zikir. Ndak boleh namanya zikir. Karena ngaji dalam keadaan baik, zikirnya nanti setelah ngaji. Jangan digabung-gabung. Pas ngaji, belajar, ngaji, taklim, kok zikir. Ndak bisa, hati itu satu lubang. Kalau sudah ngaji, mau zikir ndak bisa. Kata para ulama dulu pernah ada satu orang ngaji, dia zikir. Khalli subha. Tinggalkan namanya zikirmu, dengarkan dengan seksama. Itu termasuk adabnya seorang murid. Kalau zikir nanti, kalau ngaji ya ngaji, tidak bisa dua itu tidak bisa dalam hati ini. Ya, nah itu adab-adabnya yang perlu namanya kita perhatikan. Kalau orang dulu sama ustadznya sama kiainya sam'an wa ta'ah, ya, karena mereka yang mengajari. Orang Jawa Timur Pak, kalau sama siapa orang berani, tapi kalau sama kiainya takut, jih. Sama orang tuanya takut, jih. Pripun, seedan-edannya, senakal-nakalnya mereka kalau sudah kiainya dawuh atau orang tuanya dawuh, sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah, takut. Ya, apalagi orang tua. Sekarang enggak. Anak ini sudah orang tua jawab sekali, anak jawab 1000 kali, bla 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 bla, dijawab semuanya. Nah, ini penting. Lah taunya gimana caranya? Taunya dengan belajar, duduk mendalami namanya ilmu agama biar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Termasuk salah satu yang terakhir, doanya ustadz itu termasuk sesuatu yang baik buat kita. Jadi saya pernah dikasih tahu seperti ini. Kenapa di pondok pesantren itu santrinya tidak ada yang demo? Sedangkan di kampus-kampus ada yang demo dosennya. Kenapa? Kata guru saya, karena kiai atau kiai pengajar guru setiap malam tuh sholat tahajud nongake murid-muridnya. Jadi punya namanya ikatan batin. Ikatan batin. Tapi kalau dosen sama mahasiswa-mahasiswinya tidak ada ikatan batin. Jadi ada demo sama mereka itu hal yang wajar. Tapi kalau santri demo kiainya tidak ada karena punya ikatan batin. Begitu juga kita, kalau kita sama anak kita punya ikatan batin mendoakan orang tua ini kepada anaknya biar jadi anak yang soleh dengan istiqomah. Orang tua punya ikatan batin dengan seorang anak, dinasehati mudah. Gitu juga kiai menasehati muridnya, santrinya mudah. Kenapa? Punya ikatan hati dengan hati. Loh, hati dengan hati ini punya ikatan loh Pak. Hati dengan hati. Arwah ini saling jejer antara arwah satu dengan arwah yang lain. Terakhir ya, nanti ada pertanyaan silahkan. Dulu pernah ada satu kiai ngelihat burung gagak sama burung yang lain itu bareng terbang. Harusnya burung gagak dengan burung gagak, burung lain dengan burung lain. Kok ini sama, bareng? Kiainya heran, mungkin ini. Mosok bareng, mesti ada yang sama. Ternyata turun burung gagaknya sama burung yang lain, kakinya sama-sama pincang. Nah, kakinya sama-sama pincang, maka terbang bareng. Gitu juga arwahnya orang itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain itu kalau hampir sama. Kalau tidak sama saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Maka pentingnya ada acara seperti pagi hari ini, kita menggabungkan hati kita dengan pengajar kita, dengan kiai kita, dengan ustadz kita, biar kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik, beribadah tapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Rajab kita, memberkahi bulan Sya'ban kita, dan dimasukkan di bulan Ramadan serta mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dipanjangkan umur kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan yang mau tanya, silahkan, bebas, mau bab puasa, mau bab apa, silahkan. Yang bertanya Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz waktunya. Mohon maaf Ustaz, Ya. karena ada gangguan. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kan jelaskan ada seorang santri kepada ustaznya Ya. yang mau ketemu berikan sedekah. Ya. Nah, sedekah itu wujudnya itu langsung diberikan ke ustaznya atau bagaimana? Kalau dalam arti seharian itu setiap kita datang mau ketemu sama ustaz berikan sedekah itu apa bisa dikatakan itu wujudnya oleh-oleh seharian kita? Itu yang satu. Yang pertama, yang kedua itu untuk ada tadi diceritakan sebagai contoh di pondok dengan di kampus. Ya. Itu kalau di pondok nggak ada demo, tapi kalau di kampus ada demo karena kalau di pondok ada ikatan batin, seorang kiai atau guru selalu mendoakan kepada santrinya, tapi kalau di kampus tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana seorang kiai, seorang guru menghadapi anak nakal? Anak nakal itu tetap didoakan atau tambah dipuji? Ya, karena kesabaran seseorang itu kan terbatas ya. Wong dikandani itu enggak terus akhirnya timbul marah. Nah, itu langkah seorang ustaz atau kiai terhadap anak yang atau santri yang nakal itu bagaimana? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, maksudnya sodakoh ini ketika di luar sebelum ketemu ustadznya. Jadi sebelum ketemu ustadznya kita nyisikan 1000, 2000 diberikan kepada fuqara wal masakin yang jalan dengan niatan ya Allah tutuplah aib guruku gitu. Tapi kalau sama ketemu kiai dan lain sebagainya, mau sowan dan lain sebagainya, bawa hadiah yaitu tetap terbaik ya. Saya punya ustadz, jam 11 malam tuh didodoki orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz tolong hitungkan warisan saya, dapatnya berapa persen. Setelah dihitungkan ya udah, sudah pulang. Wala dapat hadiah buah wala apa. Kan ini kan kebangetan gitu loh. Ya ustadz ini yakulu rus juga, makannya makan beras juga, bukan yakulu tobasir, bukan makannya kapur, bukan. Ya mereka ini harus perhatian juga sama ustadznya. Ya kalau keluar mau ketemu ustadz, sodakoh di luar 2000, 1000 biar nutup ayatnya ustadznya. Tapi kalau ada permasalahan dan lain sebagainya, datang ustadznya ya sisan bawa sesuatu. Ini ustadz, ulafu ini hadiah. Jangan sodakoh ngomongnya, ini hadiah buat jenengan. Nah gitu aja. Nanti ustadznya balas dengan hadiah. Saling memberi hadiah itu gabungkan hati. Saling ada namanya rasa cinta. Yang penting gak berlebih-lebihan. Kalau berlebihan nanti gak istiqomah jadinya. Hal kecil aja diberikan, nanti saling memberi hadiah antara satu dengan yang lain. Nimbulkan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Nah itu. Yang kedua, anak yang nakal itu gimana? Dibenci atau lain sebagainya? Sebenarnya anak ini, kalau yang kecil-kecil gini,
masih kecil, anak TPA dan lain sebagainya, itu masih labil. Masih namanya labil, belum stabil. Lah kita sebagai pengajar harus juga dewasa. Anak-anak seperti itu dididik, bukan malah dibenci, tidak disukai. Saya ini istilahnya pengalaman dari saya ya, ngurus di pondok para asatid dan lain sebagainya. Lah itu semuanya anaknya baik dan lain sebagainya. Enggak, ya ada yang nakal, ada yang baik, ada yang semangat. Lah gimana cara kita? Gimana cara kita membentuk anak yang tadinya nakal menjadi tidak nakal? Yang tadinya rame, tidak peduli, males dan lain sebagainya. Lah itu urusannya ustadz. Jadi kalau kita mondokkan anak atau NPA-kan anak, ustadz jangan ngomong titip, ini bukan barang. Titip anak saya, ini bukan barang, kata ustadz saya gitu. Lah gimana? Pasrah bongkoan pripun panjenengan. Jadi kalau sudah dimasukkan pondok atau TPA, berarti amanah urusan agama itu kembali ke ustadznya. Lah gimana kalau orang diberi amanah? Ya dididik dengan baik. Tugas kita itu menyampaikan sama mendidik. Urusan yang lainnya pasrahkan sama Allah. Doa iya, didik iya, ngajari iya, terakhirnya pasrahkan sama Allah. Kita tidak bisa, ente harus jadi orang yang soleh. Lah, di luar sana TPA 1 jam, setengah jam, ya itu untuk meminimalisir, ya biar tidak doanya yang banyak, orang tuanya juga perhatian, gurunya juga perhatian, anaknya ngeten. Jadi tidak bisa anak nakal tuh dimusuhi, itu enggak, tetap harus dideketi. Seorang guru itu harus punya psikolog, harus punya ilmu jiwa. Tidak bisa semuanya dijalankan dengan satu formasi, tidak bisa. A, B, C, D. Setiap anak punya tipe yang berbeda-beda. Kita hadapi A, B, C, D, E semuanya dengan tipe yang sama. Aku ustadz, mungkin ente harus yang sama. Tidak bisa. Harus dengan metode berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Caranya gimana? Tahu tata cara kejiwaan anak. Makanya guru TK sekarang harus S1, playgroup dan lain sebagainya. Dan ilmu jiwanya harus ada. Gitu juga ustadz, pengajar, ilmu jiwanya juga harus ada. Anak nakal sebenarnya tidak nakal, kurang dibenahi aja. Anak itu tergantung yang dilihat. Kalau yang dilihat minumnya teh, anak itu minum teh. Kalau yang dilihat minum kopi, anak itu minum kopi. Tergantung yang dilihat. Siapa dibuat cinta terlebih dahulu, insya Allah jadi anak yang terbaik. Intinya tetap dididik, tetap diajar, dan didoakan, terakhirnya dipasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh aja berapa itu? Dakwah sama umatnya. Wah, dakwah sama umatnya itu sampai banyak tahun itu. Tapi umatnya yang ikut cuma 80. Ya, 80. Berarti kita ini tugasnya menyampaikan aja dan mengajar. Urusannya terakhirnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, silahkan yang lain. Salam. Apa? Iya. Ya. Jadi hukumnya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan di kuburan muslim itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau satu orang muslim sudah mengerjakan, gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Lah orang yang bunuh diri wajib disolatkan, dimandikan, wajib tetap. Urusan dia neraka atau selainnya bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah. Urusan kita yang hidup tetap dimandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan di kuburan muslim. Tetap wajib. Ya, itu namanya fardu kifayah. Ada satu pemahaman yang liar, ngeten Bapak. Ada satu orang tidak sholat. Ada pemahaman ngomong ngeten. Oh, dia tidak sholat, tidak perlu namanya dimandikan, dikafani, disolatkan. Loh,
Kalau dia Islam, dia tidak sholat, kita kewajiban yang hidup tetap wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan di kuburan muslim. Urusan dia tidak sholat, bainahu bainallah, di antara dia sama Allah. Kalau tidak ada yang nyolatkan, memandikan, hukumnya dosa semua. Contoh ya. Kalau ada orang meninggal di Surabaya, mau dikuburkan di Solo, wajib dimandikan, dikafani di sana, disolatkan di sana. Setelah itu dibawa ke Surabaya, ke Solo. Kalau di sana dalam keadaan belum dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung dibawa ke Solo, sak Surabaya hukumnya dosa semua. Nah, ini penting, ya. Mungkin itu. Silakan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu-ibu? Ya mungkin sudah ya. Ini ada amalan Bapak. Kan besok hari Jumat terakhir. Jumat terakhir di bulan Ramadan, di bulan apa? Rajab. Besok ini. Ya ini kan Jumat. Kemarin itu Jumat. Sekarang besoknya lagi kan Jumat terakhir di bulan Rajab. Para ulama itu ada amalan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kapan itu? Bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Saya dapat dari guru saya, bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi khotibnya duduk, kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Barang siapa seorang mengamalkan itu, maka rezekinya selama setahun digerojok sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seneng kalau amalan-amalan rezeki akeh ini, semangat ya. Nah gitu, mungkin itu insyaallah bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Allah yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis wa qbul wa dalalah ala al-huda yusur bidzalika qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi walidina masyayina dawil huquqi alaina wa man amara hadzal masjid wa abdullah fi al-mutasaddiqin alaih al-qaimina bi huquqin sabiqan wa lahiqan wa ala man aslahuna salihun haibali bin Muhammad bukan Muhammad segala ustadi murabbi jasaduru ustadul bin ali habsi wa ila hadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.